Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKSI Harapan Jaya yang Tuhan kasihi, dan juga semua yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya percaya dan yakin kita sudah akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan, kami naikkan, kami puji, kami besarkan nama-Mu di segenap hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu sebagai tanda kasih setia Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami memuji, kami mau bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena Tuhan Kau perkenankan ibadah kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami Tuhan, rayakan kami untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Segala berkat akan kami terima. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, kebaikannya sudah dinyatakan dalam hidup kita, patutlah kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Katakan, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, soraklah, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya.
datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama akan menyambut firman Tuhan yang ada disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian ini sebagai bentuk pernyataan iman kita bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang sanggup memelihara bahkan memberikan apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Mari kita imani pujian ini bersama-sama. Kita datang padanya lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Ku tahu kepadamu berharap Tuhan, kepadamu kami menyembah, Engkau Allah yang baik. Hosana. Terima kasih. Glory, haleluya. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman, walaupun tak kulihat, tak ku rasakan, Engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi
serahkan hidupku. Yes Tuhan, haleluya. Kami serahkan hidup kami. Haleluya, Engkau Allah yang kami berharap, gunung batu kami, kota perlindungan kami, Allah yang ku percaya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Kau tahu apa yang ku perlukan, dan aku beriman, walaupun tak kulihat, tak ku rasakan, Engkau sedang bekerja. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ku tahu siapa yang ku percaya, dan aku berharap padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku padamu, padamu, Yesus Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan hidupku. Mari kita berserah padanya. Percayalah, ketika kita mendengarkan firman-Nya, janji-janjinya sedang digenapi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Ketika Dia berfirman, maka itu semua akan jadi dalam hidup kita. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat GKSI yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, tiba saatnya kita
sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah yang hamba sampaikan merupakan isi hati daripada-Mu ya Bapa. Urapilah kami semua jemaat GKSI, Tuhan, agar kami boleh mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini mengambil tema naik level keimanan, atau bisa juga naik level tingkat kerohanian. Bicara tentang level atau tingkat, kita bisa lihat dalam deskripsi tentang sekolah. Kita sekolah tentunya ada kelas, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau yang kuliah juga tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya sampai tamat gitu ya. Nah, untuk bisa naik kelas atau naik tingkat tentu harus melalui ujian-ujian. Naik kelas 2 harus ujian, naik kelas 3 harus ujian, begitu terus. Nah, begitu juga dengan level keimanan kerohanian kita, jemaat GKSI atau Sekasih, itu juga untuk bisa naik ke tingkat berikutnya, ke level berikutnya, melalui ujian-ujian. Tentu saja kalau di sekolah itu ujian baik secara pengetahuan ya, tapi kalau yang ujian kerohanian itu atau untuk menaikkan tingkat level keimanan kita adalah ujian-ujian kehidupan. Kita tentunya mengerti tentang kondisi saat ini, di mana masa-masa pandemi ini juga merupakan ujian kehidupan yang harus kita lalui. Bila kita bisa melewati ini, tentunya kita harus bersandar terus pada kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga bila masa pandemik ini, kalau Tuhan izinkan untuk berlalu dan berakhir atas izin Tuhan, tentu level keimanan kerohanian kita meningkat dibandingkan yang kemarin-kemarin. Amin Bapak Ibu. Ya. Baik, kita akan membuka firman Tuhan di dalam Markus 6 dari ayat 45 sampai 51. Baik, saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini
kita boleh belajar bagaimana murid-murid Tuhan Yesus taat, ya. Jadi saat Tuhan Yesus memerintahkan untuk pergilah dulu gitu, naik perahu, mereka taat dan melakukannya. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka, angin sakal itu menghadang perjalanan perahu mereka. Tapi Tuhan itu kan maha tahu, jadi dia di saat murid-muridnya sudah nggak berdaya gitu, Tuhan langsung hadir, ya. Di sini dia berjalan di atas air, ya. Nah, jadi dari perikop ini kita boleh ambil pelajaran bahwasanya dengan kita taat kepada Tuhan tidak berarti kita bebas dari masalah gitu, ya. Jadi ini contoh bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang sudah taat saja masalah tidak berhenti, saudara. Sama dengan kehidupan kita. Kita, puji Tuhan, udah berusaha untuk taat akan perintah-perintah Tuhan. Tapi memang permasalahan hidup selalu ada, ya. Permasalahan hidup selalu ada dan tidak akan berakhir, karena mungkin kalau bila manusia sudah dipanggil Bapa di surga, mungkin masalah itu sudah tidak ada lagi, saudara, ya. Tapi selama kita masih di bumi, memang masalah itu akan datang silih berganti, dan itu merupakan lahan untuk setiap kita naik level, ya. Jadi tinggal bagaimana kita meresponi atas setiap masalah itu. Apakah kita meresponnya secara keimanan, jadi menganggap bahwasanya ini nih, lahan masalah ini merupakan lahan saya untuk semakin naik level keimanan, semakin mencari Tuhan dan mendekat pada Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi yang pertama itu dari firman Tuhan yang kita bisa petik adalah dalam ketaatan pun masalah tidak berakhir, ya. Justru lewat masalah itu Tuhan ingin mendidik kita untuk bisa naik level secara kerohanian. Dan dari firman Tuhan ini kita sudah baca bagaimana murid-murid Tuhan juga mengalami kegojlokan, ya, atau kalau misalnya didikan gitu, ya. Lalu dari pembacaan firman Tuhan tadi, setelah poin pertama, kita bisa memetik lagi poin kedua, yaitu Tuhan berdaulat atas masalah, ya. Di ayat 51 sampai 52, saya bacakan ulang, ya, dari Markus 6, 51 sampai 2. Saya baca ulang. Lalu ia atau Tuhan naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya, dari perikop yang selanjutnya ini, di mana Tuhan berdaulat atas permasalahan yang ada di kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi dalam contoh ini bagaimana Tuhan tahu apa yang terjadi atas murid-muridnya, dan dia langsung datang dan langsung redalah angin sakal itu, ya Bapak Ibu. Jadi poin keduanya adalah permasalahan apapun yang kita alami dengan berbagai masalah, ya, kehidupan ini, bahwasanya
Tuhan yang berdaulat untuk menyelesaikan. Tinggal bagaimana kita meresponinya, untuk apakah kita dengan masalah ini kita semakin dekat kepada Tuhan atau malah kita menjauh. Tentunya kita harus mendekat kepada Tuhan, karena Dia yang punya kedaulatan untuk menyingkirkan atau menyelesaikan masalah itu, apapun yang kita alami, Bapak Ibu. Kemudian itu tadi poin yang kedua. Lanjut dari firman Tuhan yang tadi, Markus 6 yang ayat 45 sampai 51. Poin ketiga adalah masalah adalah latihan iman untuk naik level, ya. Jadi setelah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja, di mana angin sakal langsung reda, maka keimanan murid-murid Tuhan Yesus naik level, saudara, ya. Jadi begitu mereka mendarat, pelayanan mereka pun lebih dahsyat lagi, ya, karena mereka sudah mengalami sendiri kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Begitu juga setiap kita, para jemaat GKSI, tatkala kita menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan berkuasa menyelesaikan masalah hidup kita, dan kita semakin percaya, semakin yakin bagaimana mujizat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka level keimanan kita pun akan naik dan meningkat, ya. Jadi poin yang ketiga ini yaitu yang terambil dalam Markus 6 ayat 53 tadi, masalah adalah latihan iman untuk naik level. Jadi para jemaat di KSI, kalaupun kita mengalami masalah-masalah yang bertubi-tubi, itu adalah lahan sebenarnya Tuhan ingin dekat dengan kita. Jadi bagaimana kita meresponinya, apakah kita lewat masalah-masalah itu semakin mencari Tuhan atau malah kita mundur. Tentu jangan. Cuma dikasih Tuhan kasih, seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, permasalahan adalah latihan iman untuk naik level keimanan kita. Seperti kita ketahui, puji Tuhan, gereja GKSI Harapan Jaya yang sempat mengalami musibah kebakaran itu sebenarnya merupakan cara Tuhan untuk menaikkan level keimanan kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya menyaksikan sendiri, dan semua juga tentu melihat bagaimana campur tangan Tuhan memulai gereja itu terbakar dan rusak parah, ya. Kemudian Tuhan pulihkan, Tuhan kirimkan para donatur. Itu jelas sekali perbuatan tangan Tuhan, dan saya tidak bisa memungkiri itu. Dan itu merupakan isyarat bahwasanya Tuhan ingin setiap kita setelah peristiwa itu dan pemulihan gedung, untuk kita bersama-sama naik level keimanan kita kepada Tuhan. Amin. Para jemaat GKSI, iya. Secara manusia sih waktu itu saya secara pribadi bertanya-tanya gitu kan, apakah dana bakal cukup gitu kan, ya. Namanya juga manusia kan hitung-hitungan, ya, apa iya dari mana. Tapi secara ajaib Tuhan menggerakkan orang-orang yang dari kalangan manapun, ya, baik jemaat, baik bukan jemaat GKSI, ada aja yang Tuhan kirimkan. Itu saya lihat sendiri, itu
Kalau bukan perbuatan tangan Tuhan tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan kali ini mengajak kita bersama-sama melalui secara umum ya Bapak Ibu ya, di atas masalah-masalah pribadi kita secara umum, kita sebenarnya mengalami dua permasalahan. Tapi puji Tuhan, permasalahan pertama itu pandemi corona itu masih tetap berjalan, belum berlalu. Lalu yang permasalahan kedua, gereja yang rusak karena terbakar sudah Tuhan pulihkan ya. Jadi itu secara umum permasalahan di luar permasalahan pribadi kita masing-masing. Jadi dua permasalahan umum itu sebenarnya juga adalah lahan untuk kita naik level kerohanian dan keimanan kita. Setelah gereja dipulihkan secara fisik, tentunya kita bersama-sama rindu untuk juga gereja di setiap hati kita masing-masing mengalami pemulihan ya. Jadi itu merupakan salah satu message yang Tuhan sampaikan pada kita. Secara fisik gereja sudah dipulihkan, Tuhan juga mau memulihkan gereja secara kita, maksudnya kita ini adalah gerejanya Tuhan. Kemudian untuk pandemik juga ini merupakan permasalahan yang untuk kita semakin naik level nanti bila atas izin Tuhan pandemik boleh berlalu, kita akan tentunya berkomitmen untuk semakin lagi meningkatkan keimanan kerohanian kita, di mana kerinduan kita untuk beribadah seperti dulu lagi bersama-sama secara langsung di rumah Tuhan boleh terlaksana kembali, dan kita akan lebih sungguh-sungguh lagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik ya, bernyanyi, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh ya. Jadi akhir kata, mari melalui firman Tuhan kali ini Jemaat GKSI, mari kita naik level ya melalui kejadian-kejadian keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan. Dalam hal ini tadi saya kasih contoh bagaimana gereja kita dipulihkan secara bangunan fisik, dan kita pun sebagai gerejanya Tuhan rindu untuk dipulihkan dan naik level berikutnya, semakin berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kali ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bagaimana Tuhan, permasalahan-permasalahan yang kami alami adalah latihan kami untuk semakin naik level beriman kepadamu ya Bapa. Dan melalui firman Tuhan hari ini Bapa, kami percaya dan yakin Bapa bahwasanya Engkau berdaulat Bapa terhadap permasalahan-permasalahan hidup kami, sehingga bagian kami adalah semakin menyerahkan, semakin mendekatkan diri padamu ya Bapa, karena Engkau yang berdaulat Bapa atas semua permasalahan kehidupan ini Bapa. Biarlah setiap kami jemaat GKSI semakin mendekat kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah
yang berdaulat Bapa atas semua dalam kehidupan ini Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Kiranya turunlah damai sejahtera daripadamu ya Tuhan. Berkati bangsa kami ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran bangsa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan penuaian jiwa-jiwa dari Sabang sampai Merauke boleh terjadi ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami ya Bapa dalam tangan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintahan kami Bapa, bagi Pak Presiden Jokowi dan seluruh aparat negara ya Bapa. Kau berikan roh takut akan Tuhan, Kau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami Tuhan boleh menjalankan pemerintahan ini dengan adil dan bijaksana ya Bapa. Kau berkati Bapa, Pak Presiden, Wakil, dan para menteri-menteri dan seluruh stafnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.